Pusat Penelitian Teh dan Kina Pepitika Gambung didirikan oleh R. I. Kerhoven yang lahir pada 9 Oktober dan wafat pada 10 Mei tahun 1918. Beliau beristrikan Jedok Edote Kerhoven Rosegarde Bisschop yang lahir pada 27 November tahun 1858 dan wafat pada 14 Agustus tahun 1907. Nah ini pembibitannya ya anak-anak. Ini masih usia 2 bulan ya Pak Hais ya? Kurang. Ya paling sebulanan. Kalau penyambungan pembibitan pina itu tingkat kematiannya tinggi. Karena menyambungkan 2 stek yang pada mati semua gitu disambungin. Batang bawah mati, batang atas mati. Jadi kadang batang atasnya bagus, batang bawahnya jelek, nggak tumbuh. Kalau mau lihat boleh. Tolong ya, jangan dibuka. Diintip. Tingkat keberhasilannya masih di 60%. Jadi 70% itu pencahayaan yang cukup lah gitu ya. Karena kan di sini juga ada beberapa pohon pelindung. Kalau untuk pembibitan sih dia kan cahayanya jangan terlalu terang gitu ya. Iya, terlalu panas kayak gitu. Kalau misalnya di 80 atau 90% dia terlalu gelap. Di sungkup itu sekitar 4 sampai 5 bulan. Nanti dia setelah 4 sampai 5 bulan mulai belajar buka tutup sungkup, proses aklimatisasi lah, mulai dari sehari itu 1 jam, 2 jam, tutup lagi 3 jam, terus setengah hari. Sambil kita sortir klasifikasinya, apakah ini masuk A, B, C nya gitu kan. Nah nanti kalau A 1 bulan berarti sudah mulai bisa ditanam, sementara yang B kita pelihara lagi supaya meningkat kualitasnya. Kalau 8 bulan baru dia dilepas semuanya. Tergantung kondisi si tanaman itu apakah perlu adaptasi. Kalau perlu adaptasi mungkin dari mencapai 18 bulan baru ditanam. Biasanya pakai polybag ukuran berapa Pak? 12 ke 25. Gangguannya ini tingkat kematiannya yang tinggi. Nah karena kan kalau di kina itu pembibitannya dia menyambung antara batang bawah Sucirubra dengan batang atas Legeriana. Karena si batang bawahnya itu kita ambil dari stek juga, kemudian batang atasnya dari stek res juga disambung. Ibaratnya mati dua-duanya kan, belum ada akar yang bawah. Kadang ketika ditanam batang bawahnya mati, batang atas ikut mati. Kadang batang bawahnya bagus, hidup, tapi batang atasnya mati karena sambungannya kurang bagus. Baik, selamat datang Ibu, adik-adik di kebun ini baru TBM. Ini tunas-tunas muda. Ini diperkirakan sudah mencapai 5 tahun. Kalau tumbuhan Cina itu 1 sampai 5-6 tahun itu baru bisa dipanen. Kalau dipanen itu dengan cara dikuliti seperti kayu manis. Kalau dari tanaman TBM 1, TBM 2 itu ada perantingan khusus yang diambil kulitnya juga. Udah mulai panen beberapa kali gitu. Kalau dilihat dari batang induknya ini udah lebih dari 20 sampai 30 tahun. Cuma ada kriteria khusus yang harus diambil itu seperti apa. Di batangnya jangan terlalu batang yang berbusa itu jangan coklat. Itu untuk dijadikan batang bawahnya. Sementara untuk batang atasnya kita tergantung kebutuhan yang mau diperbanyak siklon apa. Dari satu tanaman itu misalkan ada 3 dan 4 kita sisain 1 untuk tahun berikutnya. Istilahnya ada penjarangan kembali. Tiap tunas itu muncul nggak dibiarkan. Untuk tanaman kita rata-rata kalau yang sudah 80 tahun itu tergantung di kesuburan tanah, terus di kulitnya juga, terus di batang bawahnya itu dipupuk. Jadi pupuknya kalau bisa NPK itu udah enggak inilah. Ya, ada lagi apa ya? Sendiri ya setelah di November. Kan ini nanti dibersihin dulu, Bu. Oh, Dibersihin dulu, disiang dulu, terus dia lari lingkaran ya, di lingkaran. Untuk di Cina yang selama ini hama yang sering hilang itu di ulat. Apalagi di ulat api itu sama ulat jengkal. Dan secara pengendaliannya kalau dulu kita menggunakan pestisida. Tapi sekarang kita menggunakan semacam nabati gitu. Presnem itu kurang cepat. Tapi kalau untuk presnem setelah berlakunya kontinu mungkin itu bisa. Kalau untuk tanaman tahunan seperti ini, kalau kita kasih dosis yang tebal-tebal, untuk kedepannya dikasih kurang bagus gitu. Ciri-ciri tanaman yang keserang Daunnya bolong-bolong untuk hama, tapi kalau untuk penyakit
sebenarnya di tanamannya udah menghasilkan seperti ini jarang. Itu intinya di persemaian yang sering terjadi.